Langkah-langkah uji non-parametrik terbagi menjadi dua, yakni uji non-parametrik Signer-Renlow-Jackson sama uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah non-parametrik uji Signer-Renlow-Jackson. Yang pertama adalah praktikan memastikan atau mencoba terlebih dahulu dengan analisis menggunakan uji T berpasangan dan ada baiknya diuji normal atau tidaknya distribusi tersebut. Jadi, sebelum kita melanjutkan menggunakan uji non-parametrik, kita menguji dahulu apakah data tersebut normal atau tidak. Jika data tersebut tidak normal, maka menggunakan analisis uji non-parametrik yang bersesuaian dalam data berpasangan yang diuji normalitasnya adalah kedua variabel. Untuk menguji uji non-parametrik, kita harus menginstal terlebih dahulu atau mendownload terlebih dahulu X-Real statistiknya. Nah, di sini X-Real statistiknya berada di web. Yang bisa kita kunjungi adalah realstatistic.com. Lalu kita download. Setelah kita download, dia akan muncul, akan terdownload X-Real statistiknya. Karena saya sudah mendownloadnya, maka kita lanjutkan ke mikroskop Excel. Nah, ini adalah data yang akan kita analisis menggunakan uji non-parametrik. Nah, sebelumnya kita mengaktifkan terlebih dahulu add-ins atau real statistiknya. Nah, ini tadi saya sudah mengaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, kita aktifkan lagi dengan cara more, see, lalu kita klik add-ins, kita pilih go. Ya, ini saya tadi sudah mengaktifkan. Kalau ingin mengaktifkan lagi, kita klik atau kita checklist. Kemudian apabila X-Real statistik belum ada di tampilan ini, maka kita bisa browse. Lalu kita masukkan yang tadi kita download. Nah, habis itu nanti dia akan muncul sendiri X-Real statistiknya. Nah, ini saya sudah membrowsernya dan ini sudah muncul X-Real statistiknya, dan maka kita klik OK. Nah, kemudian ini sudah muncul add-ins di menu bar dan ini ada real statistiknya. Nah, untuk terlebih dahulu kita uji terlebih dahulu menggunakan uji parametrik ya, dengan mencari selisih data yang ini. Kita beri judul selisih. Nah, mencari selisih adalah sama dengan sesudah dikurangi sebelum. Oke, maka kita enter. Hasilnya yang pertama adalah 50.000, maka yang ke bawahnya kita drag saja ya. Nah, maka dia akan keluar sendiri. Kemudian kita memilih menu add-in, lalu R statistik, dan maka akan muncul menu data analysis tool. Lalu kita akan melihat tampilan nih real statistiknya. Kemudian kita pilih that. Lalu kita pilih descriptive, statistic, and normality. Lalu kita klik OK. Nah, kita isi dulu input rank. Input rank ini menggunakan selisih. Sudah itu, kita hapus outlier multiplier-nya. Dan kita hapus juga outlier limitnya. Dan kita isi input rank. Input rank ini berguna untuk di mana hasil kita akan diletakkan. Misalnya saya akan meletakkan di column F. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya ini. Nah, di sini udah menjelaskan bahwa data tersebut tidak normal. Kemudian, apabila data tersebut tidak normal, kita lanjutkan menggunakan uji non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon dengan cara sama add-in, kemudian real statistic, data analysis tools, kemudian kita pilih NIST, kemudian kita pilih tested and non-parametric equivalent, kemudian klik OK. Nah, sama ya seperti ini. Kita udah melakukan pengujian ini. Kita masuk ke sini.
kita pilih stat and normality equivalent. Yang selanjutnya adalah setelah memilih stat dan parametric equivalent, maka akan muncul yang seperti ini, yang tadi. Nih, yang akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian, praktikan akan mengisi input rank 1 menggunakan data sebelum jakat yang dengan cara memblok semua bagiannya. Nih, kita akan mengisi terlebih dahulu input rank pertama dengan data sebelum jakat. Udah. Kemudian, praktikan akan mengisi input data kedua dari data sesudah jakat dengan memblok bagian sesudah. Nah, kemudian kita akan mengisi input rank kedua dengan memblok data yang sesudah hingga bawah data yang terakhir. Kemudian kita menentukan alpha. Setelah itu, setelah mengisi input rank, kita menentukan alpha yang yakni ditentukan 0,05%, mengisi mean median dengan 0, selanjutnya praktikan memilih opsi to period sample, kemudian praktikan memilih tipe tes tipenya menjadi non-parametric, dan berakhir mengisi output rank. Kita akan praktekkan ke dalam mikroskop. Telah ditentukan ya, alpha-nya 0,05 dan mean medianya 0. Kemudian optionnya kita pilih yang to paired sample. Nah, tes statnya yang tes statistiknya di uncheck. Kemudian kita checklist yang non parametric. Kemudian input rank-nya kita akan taruh di sini. Nah, setelah mengisi semua datanya, maka kita klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, yang tadi akan muncul data yang akan dihasilkan oleh uji non-parametric Wilson dari 4 paired sample. Kemudian kita akan menguji langkah-langkah non-parametrik dengan pengujian Mann-Whitney. Nah, dengan pengujian Mann-Whitney kita akan menguji dari data saham. Ini kita ada data yang akan kita uji. Ya, yang pertama-tama kita sama terlebih dahulu. Apabila belum mengaktifkan add-ins-nya, maka kita aktifkan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Nah, kita akan mencari data tersebut, menganalisis data tersebut apakah sudah normal atau belum dengan mengklik add-ins. Kemudian real statistik, kemudian akan muncul data analysis tools. Kemudian kita pilih dash, lalu kita pilih deskripsi statistik dan normality, lalu kita klik OK. Lalu input rank tersebut diisi dari semua, yakni return syariah, return konvensional, self syariah, self profesional, channel syariah, dan non konvensional. Kita blok semua aja. Sudah. Kemudian outlier multiplier-nya kita hapus, dan outlier limitnya kita juga hapus. Output rank-nya kita akan taruh di kolom H. Kemudian sesudah mengisi ini kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari penganalisisan, dan ini adalah blogspot-nya. Blogspot yang telah dihasilkan. Nah, di sini dapat kita ketahui hasilnya tuh bahwa yang return syariah datanya tuh normal, yang konvensional juga normal. Berarti ini tidak perlu diuji menggunakan uji non parametrik.
Nah, kemudian ini ada sharp syariah dan sharp konvensional. Ini ada salah satunya yang datanya tuh yang no, dan yang trainer juga sama. Salah satunya ada datanya yang tidak normal. Maka kita akan uji yang sharp syariah dan sharp konvensional, terus yang trainer syariah dan trainer konvensional. Karena kenapa kita nggak uji retur syariah dan retur konvensional? Karena data tersebut telah normal. Ini ya semua ya. Nah, untuk mengujinya kita uji satu-satu. Nah, uji yang pertama ya kita akan menguji sharp syariah dan sharp konvensional terlebih dahulu dengan mengklik add-ins, lalu kita klik real statistik, data analisis. Nah, ini sama ya langkah-langkahnya. Nah, ini hasilnya. Indeks sharp dan trainer ada salah satunya tidak normal, jadi menggunakan uji parametrik yaitu Mann-Whitney. Kemudian karena uji parametrik sharp dan trainer tidak memenuhi asumsi yang disyaratkan, yaitu salah satunya tidak normal yang tadi, bahwa yang salah satu data tersebut ada yang normal dan tidak normal, maka praktikal melanjutkan pengujian alternatif menggunakan uji non-parametrik yakni Mann-Whitney. Kemudian retur syariah dan konvensional sama-sama normal, maka di skip terlebih dahulu. Langkahnya sama, add-ins, real statistik, kemudian akan muncul data analysis tools, kemudian muncul ini. Nah, maka kita akan pilih MIS, lalu kita pilih Desktop and Normalytic Equivalent, lalu kita klik OK. Kemudian setelah memilih Desktop dan Parametric Equivalent, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan yang kayak tadi. Kemudian praktikkan mengisi input rank 1 dari data sharp syariah dengan memblok bagian yang sharp syariahnya. Nah, kita akan memblok yang sharp syariah. Blok. Sudah. Lalu, praktikkan mengisi input rank kedua dengan sharp konvensional dengan memblok yang sama caranya seperti yang barusan. Nah, input rank 2 kita akan memblok sharp konvensional. Nah, sesudah itu kita menentukan alpha ya dan menentukan mean median. Alpha di sini yang telah ditentukan adalah 5% atau 0,05. Menentukan alpha dan mengisi mean median. Kemudian praktikkan memilih opsi to independent sample dan kemudian praktikkan memilih tes tipe menjadi non parametrik dan mengisi output rank. Nah, ini udah kita tentukan alpha dan mediannya. Kemudian kita pilih opsinya yang to independent sample, yang ini sudah. Lalu kita uncheck yang tesnya dan merubahnya atau men-checklist dari non-parametrik. Kemudian input rank-nya, misalkan saya akan menyimpan data tersebut di kolom ini. Setelah mengisi semuanya, maka kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari pengujian Mann-Whitney dari data sharp syariah dan sharp konvensional. Selanjutnya kita akan menguji yang bagian trainer syariah dan trainer konvensional. Nah, trainer syariah dan trainer konvensional sama caranya seperti sebelumnya dengan mengklik add-ins, kemudian real statistik, data analysis tools, yes, kemudian t-stat and normalytic equivalent, kemudian klik OK, kemudian nah ini juga sama ya, di
tersebut akan yang pertama, input line tersebut akan diisi dari data trainer syariah, dan input line kedua akan diisi dari data trainer konvensional. Nah, ini input line pertama akan kita isi dari trainer syariah. Kemudian input line kedua akan kita isi dengan trainer konvensional. Kemudian kita menentukan alpha ya seperti tadi dan menentukan median dan mean dan atau median. Alpha tersebut telah ditentukan yakni 5% atau 0,05% dan mediannya 0. Kemudian kita pilih optionnya yang itu independent sample sama seperti ini. Independent sample. Kemudian kita uncheck yang t-testnya dan kita men-checklist yang non-parametrik. Kemudian output range-nya misalkan saya akan menyimpannya di sebelah sini agar bersebelahan dengan yang tadi. Lalu kita setelah sudah diisi semuanya maka kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji Man with May dari data trainer syariah dan data trainer konvensional. Syariah dan konvensional. Nah, ini adalah hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.